Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu. Sehat Bu, Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join in-house training hari ini. Untuk hari ini pematerinya yaitu Ibu Setia, tapi sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita laksanakan doa dulu. Siapa di sini yang akan memimpin doanya, Bu? Boleh, saya ya Bu. Oh iya, silakan Bu Teti. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Teti untuk doanya. Kita lanjut ke ice breaking. Ice breaking kali ini akan dipimpin oleh Ibu Lan. Ibu Lan sudah siap? Apa ya? Boleh. Ibu Bapak ikutin apa yang saya bilang ya. Oke, bisa dimulai. Nanti kalau saya bilang hidung, pegang hidung. Kalau saya bilang mata, pegang mata. Kalau saya bilang pipi, pegang pipi ya. Ya, Bu. Oke, dimulai ya. Mata. Hidung. Mulut. Yang cepat ya Bu ya sekarang ya. Mata. Hidung. Udah cukup ya. Udah ya Bu ya. Saya rasa udah ya. Udah bisa ketawa-ketawa tuh. Jadi udah mulai nggak tegang lagi. Bu Ida silahkan. Iya, terima kasih Bu Wulan atas ice breaking-nya. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung ke pemateri ya. Kepada Ibu Setia disilahkan. Terima kasih Bu Ida telah membuka acara untuk hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah semangat dari pagi sampai sore seperti ini untuk menyelesaikan IHT pada hari ini. Sebelumnya saya izin minta di-share screen. Ya. Untuk in-house training kali ini kita akan berfokus pada materi literasi digital sekolah penggerak Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Setia Wilandatika. Saya sama seperti Bapak Ibu pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri Cijambe Kabupaten Subang. Bapak Ibu ada yang pernah ke Subang? Belum pernah. Tunggu ya Bapak Ibu ya kehadirannya di Subang biar bisa ketemu sama saya. Nah, kenal maka tak sayang, jadi supaya sayang harus ketemu dulu gitu ya. Siap Ibu. Oke, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Nah, saya ulas sedikit, refleksi lagi tentang materi yang tadi dibacakan oleh yang disampaikan oleh Pak Ardi ya. Ada yang masih hafal atau masih ingat apa saja sih tadi tantangan katanya untuk literasi digital yang disampaikan oleh Pak Ardi? Bapak Ibu silahkan, ada yang masih ingat? Atau mungkin tantangan di sekolah Bapak Ibu sendiri untuk literasi digital ini seperti apa? Boleh Bu, saya tunjuk ya? Boleh Pak Ardi, monggo Pak Ardi. Oke, silakan. Iya Bu. Gimana tadi Pak Ardi, tantangan di sekolah Pak Ardi seperti apa?
Ya, kalau di sekolah itu lebih ke sarana prasarananya, Bu, kurang mendukung. Karena untuk kepemilikan pribadi itu jarang sekali kami memiliki laptop atau komputer yang untuk pendidikan pribadi, Bu. Ini pun untuk pelatihannya minjem dari sekolah ini, Bu. Terus yang kedua itu, sekalipun kadang-kadang kalau kami pinjam atau punya, gitu istilahnya, Bu, kami kurang paham tentang, apa namanya istilahnya, pengetahuan kami tentang pengoperasiannya, Bu. Sudah punya alat. Maaf, sebelumnya sekolah Pak Ari termasuk sekolah di kota atau bagaimana Pak Ari? Saya kalau di ini namanya kami di kecamatan, dusun, masih di dusun, Bu, dusun. Dusun. Saya sebelumnya pengen tahu dulu kalau cerita yang di kota, seperti di sekolah Bu Teti kan termasuknya sekolahnya sekolah swasta yang fasilitasnya lengkap ya Bu Teti ya. Kemudian ada di kota juga di Depok. Bagaimana Bu Teti untuk literasi digital ini? Baik Bu Setia, sedikit ya sharing kalau misalnya untuk literasi digital di sekolah saya sendiri di SMK Taruna Bakti ya Bu. Alhamdulillah sih sudah berbasis IT semuanya. Cuma pastinya ada plus minus ya Bu, ada kendalanya. Kendalanya sih biasanya kalau di kami itu jaringan aja sih Bu, yang kadang suka karena kan semuanya pakai perangkat gitu ya. Kadang karena terlalu banyak yang pakai perangkat, ada yang suka nge-lag gitu. Terus lagi Zoom tahu-tahu hilang gitu-gitu aja sih Bu untuk kendalanya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata walaupun sekolah di kota atau di pedalaman dan sekolahnya misalnya swasta atau negeri, tentu ada banyak tantangan yang terjadi ya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari literasi digital ini? Kan kita mengetahui bersama bahwa sekolah-sekolah kita ini akan menjadi sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Sebenarnya boleh ditampilkan slide berikutnya. Sebenarnya ini Bapak Ibu, ada beberapa bagian yang harus kita pahami tentang ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran di sekolah penggerak yang akan kita lakukan bersama pada saat nanti gitu ya Pak Ibu. Yang pertama ada platform sumber daya sekolah. Ini biasanya dibuat oleh para kepala sekolah, bendahara gitu mengenai Siplah dan Arkas. Kemudian yang kedua ada profil dan rapor pendidikan. Ini berkaitan dengan data-data Dapodik biasanya yang setiap sekolah pasti melakukan pendataan ini oleh operator gitu ya. Dan yang ketiga ini ada platform guru karir, dan ada platform guru mengajar seperti itu. Kalau platform guru karir, boleh dilanjutkan lagi slide-nya. Nah ini, yang ada dalam platform guru karir itu adalah asesmen siswa atau perangkat belajar yang nantinya akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian di bagian 3B itu, untuk yang platform guru mengajar, isinya adalah fitur untuk mengunggah video, umpan balik, dan pelatihan. Jadi nantinya pembelajaran kita akan terfokus pada platform-platform yang saya tampilkan ini, gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi kendala gitu ya Bapak Ibu? Kalau di Siplah, sebelumnya Bu Teti, kalau di Siplah itu kan sekarang kita kalau misalnya melakukan pembelanjaan tadinya apa yang kita butuhkan di sekolah, maka saat itu juga kita membelinya gitu ya. Nah, berbeda dengan platform sumber daya sekolah yang ada di sekolah penggerak ini, nantinya kita jika akan melakukan atau membeli sebuah barang, kita harus mengajukan dulu pengajuan ke aplikasi Siplah. Kemudian nanti mereka yang akan membelikan ke kita barangnya. Nah, biasanya ini kendalanya atau tantangannya adalah kita tidak tahu
barang seperti apa yang akan sampai di sekolah kita seperti itu. Kemudian tipenya apa, misal kita butuh printer nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membeli sendiri, maka kita tahu gitu apa kebutuhan yang kita mau, tipe-tipe seperti apa yang kita mau. Tapi untuk di sekolah penggerak ini kebetulan ketika kita menggunakan aplikasi Siplah, maka barangnya akan dibelikan oleh mereka dan akan dikirimkan ke sekolah kita. Nah, ini kendalanya adalah biasanya pertama masuk ke aplikasi Siplah ini butuh perjuangan Bapak Ibu, karena biasanya malam-malam baru bisa masuk gitu, karena terkendali jaringan atau penuhnya akses yang masuk gitu. Kemudian Dapodik ini juga sama, banyak tantangan yang terjadi seperti misalnya jaringan atau susah masuk. Yang namanya aplikasi sekarang ini ya buatan manusia, tentu pasti ada kekurangannya ya Bapak Ibu. Biasanya lebih kepada jaringan. Kemudian yang ketiga asesmen siswa atau perangkat belajar. Nah ini perangkat belajar nanti kita akan kirimkan kepada platform guru karir, seperti misalnya RPP kita ketika kita mau mengajar maka kita kirimkan kepada platform guru karir, dan nanti media-media pembelajarannya kita akan kirimkan ke platform guru mengajar, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini apa saja yang perlu disiapkan agar platform teknologi dapat digunakan. Tentu tadi ya Bapak Ibu yang menjadi tantangan di materinya Pak Ardi tadi, akses terhadap listrik gitu ya. Kemudian akses terhadap internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audiovisual. Kemudian yang lainnya smartphone atau tablet yang support pada aplikasi-aplikasi yang digunakan di sekolah penggerak. Kemudian laptop juga tidak di semua sekolah laptopnya itu dalam kondisi yang baik dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di sekolah penggerak. Dan yang terakhir ini yang menjadi kendala kita bersama ya mungkin kemampuan dasar pemanfaatan TIK. Karena kita ketahui bersama bahwa tidak semua guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Kemudian tidak semua siswa pun sama memiliki kemampuan untuk memanfaatkan TIK. Nah, kemudian apa solusinya yang harus kita ambil untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini? Sebelum saya masuk ke materinya, boleh Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, solusi apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan teknologi digital ini? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Silakan. Saya mungkin, Bu. Boleh, Pak Ardi, mangga. Kalau saya sih inginnya solusinya itu diperbanyak lagi pelatihan-pelatihan tentang TIK, Ibu, yang resminya secara kedinasannya, biar kami secara merata lebih dapat pengetahuan tentang TIK-nya, Ibu. Terus berharap kalau memang gadgetnya atau gawai atau laptopnya tidak mampu untuk mengikuti aplikasi yang sekarang, setidaknya mungkin yang harus dibuat itu adalah aplikasi yang bisa menyesuaikan dengan gadget atau laptop yang kita miliki gitu. Bukan berarti untuk merendahkan apa yang kita punya gitu Bu, tapi aplikasinya bisa nggak mengikuti apa dengan apa yang kita punya begitu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Ardi. Betul ya, bisa menjadi perenungan kita bersama bahwa sosialisasi atau kita membutuhkan wadah untuk lebih mengetahui lagi cara-cara penggunaan aplikasi, baik aplikasi platform guru atau yang lainnya. Kemudian juga
sama itu masalah sarana prasarana ya Pak Ardi ya. Kemudian yang lain bisa mengutarakan pendapatnya, apa kira-kira solusinya untuk masalah atau tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Bu Teti mungkin, Bu Wulan, Bu Ida, mangga. Tadi apa Bu untuk menghadapi ya? Iya, solusinya. Solusinya sih saya setuju dengan pendapatnya Pak Ardi ya Pak. Bu, mohon izin, saya setuju dengan pendapatnya Pak Ardi. Pastinya harus ada pelatihan-pelatihan ya, atau sosialisasi mengenai platform teknologi ini, mengenai literasi digital ini, karena kan tidak semua tidak semua manusia itu maksudnya semua guru, apalagi guru-guru baru, misalnya guru baru yang masuk ke sekolah SMK Taruna Bakti pun kadang walaupun memang sudah mengerti beberapa tentang teknologi, tapi masih harus adaptasi seperti itu, karena kan banyak yang harus disesuaikan gitu. Mungkin perlu sangat diperlukan untuk pelatihan-pelatihan TIK itu sendiri, seperti itu Bu. Betul. Terima kasih ya Bu Teti, betul sekali. Ternyata yang kita butuhkan adalah sosialisasi seperti itu ya, untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang apa itu platform teknologi digital. Kemudian Bu Teti, nah ini adalah janji yang diberikan oleh pemerintah tentang apa yang akan mereka lakukan jika ada kesulitan-kesulitan dalam mengakses platform teknologi. Yang pertama, sekolah dapat memaksimalkan penggunaan dana BOS, Bapak Ibu, untuk keperluan akses platform teknologi. Jadi misalnya ada sarana yang kurang memadai di sekolah Bapak Ibu, maka pemerintah ini katanya siap untuk menggunakan dana BOS-nya untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang teknologi digital yang akan diberlakukan di sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, sekolah berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan penyelenggaraan platform teknologi. Dan yang terakhir, sedapat mungkin Kemendikbud akan menyediakan konten platform teknologi yang bersifat offline, atau luring. Ini berarti menjadi solusi atau kendala untuk sekolah-sekolah yang akses internetnya mungkin kurang, seperti itu ya. Jadi katanya akan diadakan konten platform teknologi offline untuk melayani sekolah dengan akses yang terbatas, seperti itu Bapak Ibu. Semoga solusi ini menjadi titik terang untuk kita, sekolah-sekolah yang di pedalaman khususnya ya, karena kita ketakutan juga ya sebenarnya Bapak Ibu akan akses internet, akan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat kita melaksanakan digitalisasi sekolah ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Boleh kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada ya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, Bapak Ibu ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Setia yang sudah atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ibu. Untuk mengakhiri acara ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.